Nama saya Maya. Saya 24 tahun dan bekerja shift malam di sebuah SPBU kecil di jalan desa sebelah. Ini jenis tempat yang kebanyakan orang bahkan tidak sadari kecuali mereka kehabisan bensin atau benar-benar tersesat. Saya mengambil pekerjaan ini karena sepi dan terduga saya menyukainya. Atau setidaknya dulu begitu. Udara di luar lembab dan hening, dan dengungan lampu neon di atas kepala sudah membuat saya gelisah sepanjang shift. Saya baru saja akan memanaskan roti bakar keju yang bahkan tidak terlalu saya inginkan ketika bel pintu berbunyi. Seorang pria masuk, usia pertengahan 40-an, mungkin lebih tua. Dia mengenakan jaket hijau lusuh, rambut acak-acakan, dan bibir kering seolah sudah bertahun-tahun tidak tersenyum. Dia tidak langsung menuju kopi atau keripik seperti kebanyakan orang. Dia hanya berdiri dekat konter, menatap saya dengan semacam keakraban yang aneh. "Halo," kata saya, memaksakan senyum sopan. Lalu pria itu berkata, "Kamu selalu bekerja selarut ini?" Saya berkedip dan berkata, Iya, kebanyakan begitu." Dia tersenyum. Lalu dia berkata, "Saya sudah duga. Saya beberapa kali lewat sini. Saya perhatikan selalu kamu. Itu membuat saya lebih gelisah dari yang saya tunjukkan." "Oh iya, benar. Kota kecil," kata saya. Dia tidak pergi. "Maya kan?" Saya membeku. Saya tidak memakai tanda nama. Saya hendak bertanya bagaimana dia tahu, tapi dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa tulisan tangan saya bagus, dan dia menunjuk ke papan tulis tempat saya menulis Kopi Pandan kembali. Kebanyakan orang menulis huruf I dengan titik bulat. Kamu menggunakan garis miring kecil. Itu sangat spesifik, penuh perhatian. Saya tidak menanggapi. Dia tidak membeli apa-apa. Dia hanya berdiri di sana sebentar lagi, mengawasi saya, seolah sedang mempelajari reaksi saya. Kemudian, dia akhirnya mengangguk. "Nama saya Budi," katanya. "Hanya ingin tahu itu saja." Lalu dia berjalan keluar ke dalam kabut malam. Setelah itu, dia mulai muncul secara acak. Tidak setiap malam. Tidak cukup sering untuk disebut penguntit, tapi cukup sering sehingga saya berhenti menganggap itu kebetulan. Kadang dia masuk ke dalam. Kadang dia hanya duduk di mobilnya di tepi parkiran dengan lampu mati. Suatu malam, saya mencoba mengabaikannya. Dia masuk, membeli sebotol air mineral, dan berlama-lama seperti biasa. "Kamu lebih diam malam ini," katanya. "Shift panjang," gumam saya. Dia perlahan melihat sekeliling toko seolah sedang menghitung inventaris. "Pasti sepi ya. Hanya kamu di sini dalam gelap, tidak ada orang lain bermil-mil jauhnya," katanya. "Saya baik-baik saja," jawab saya. Dia bersandar di konter. "Kamu pernah takut sendirian sebagai perempuan di malam hari?" Suaranya tidak mengancam. Itulah yang membuatnya lebih buruk. Itu terdengar penasaran, seperti netral, seolah dia bertanya tentang cuaca. Saya melangkah mundur dan bertanya, "Ada yang lain?" Dia memiringkan kepalanya. "Kamu selalu mengunci pintu ruang belakang." "Pintar. Saya perhatikan kamu mengeceknya sekitar jam 2 pagi hampir setiap malam." Perut saya mual. Saya tidak menjawab. "Saya akan membiarkanmu melanjutkan pekerjaanmu," katanya dengan senyum lembut, hampir meminta maaf. "Tidak bermaksud membuatmu tidak nyaman." Lalu dia berjalan keluar lagi. Setelah malam itu, saya mulai berjalan ke mobil dengan kunci terselip di antara jari-jari. Saya menyimpan kunci roda di bawah konter. Saya mengganti gorden di apartemen, mulai mandi dengan pintu kamar mandi terkunci, bahkan ketika tidak ada orang lain di rumah. Ada malam-malam dia tidak datang.
Kadang saya bisa seminggu penuh tanpa melihatnya, tapi itu tidak membantu. Itu malah membuatnya lebih buruk karena saya tidak pernah tahu kapan dia akan muncul kembali. Seperti saat saya kembali dari istirahat 10 menit untuk menemukan sebuah foto Polaroid di konter. Itu adalah foto saya sedang mengisi ulang cairan pembersih kaca depan di belakang SPBU. Diambil malam itu dari jarak dekat, terlalu dekat. Tidak ada catatan bersamanya, tapi titik pada huruf II di kata cair dan kata kaca pada label tempat sampah telah dilingkari dengan tinta merah. Lain kali dia datang, saya menyuruhnya pergi. Saya bilang kalau dia tetap di sana, saya akan menelepon polisi. Budi hanya mengangguk. Saya mengerti. Saya terlalu lancang. Kamu sudah mengikutiku, kata saya dengan suara bergetar, dan saya benci itu. Saya hanya berpikir kamu adalah tipe orang yang terbiasa disalahpahami. Saya pikir mungkin kamu akan menghargai seseorang yang memberi perhatian, katanya. Itu bukan memberi perhatian. Itu obsesi, jawab saya. Dia tidak bergeming. Apakah akan lebih mudah jika saya tersenyum dan membawa minuman setiap malam? Apakah saya akan lebih normal jika saya hanya bicara tentang olahraga dan pura-pura tidak menyadari bahwa sepatu kamu selalu setengah ukuran terlalu besar? Atau bagaimana kelopak mata kiri kamu berkedut saat kamu lelah? Saat itu, saya sudah menelepon 911. Dia tidak menghentikan saya. Polisi datang dengan cepat dan dia tidak melawan. Dia hanya berdiri di sana, tangan di samping, menunggu. Mereka menggeledah mobilnya dan menemukan notepad yang penuh dengan tanggal dan waktu. Itu adalah jadwal saya, catatan tentang jalan kaki saya, pakaian saya, belanjaan saya. Satu halaman hanya bertuliskan nama saya berulang-ulang dalam lingkaran yang semakin ketat hingga menjadi coretan. Dia terus mengatakan hal yang sama kepada polisi. Saya hanya memperhatikan hal-hal. Saya hanya orang yang ingin tahu. Perintah penahanan keluar minggu itu. Sekarang saya tidak bekerja malam lagi. Saya bahkan tidak tinggal di kota yang sama. Perusahaan memindahkan saya ke SPBU lain 2 jam jauhnya. Tapi bahkan sekarang, ketika saya berkendara pulang dan melihat lampu depan di belakang saya terlalu lama, saya merasa bagian belakang leher saya merinding. Dan kadang saya masih memikirkan cara dia menyebut nama saya, seolah dia sudah tahu bagaimana rasanya di mulutnya, seolah dia sudah melatihnya. Dulu saya bekerja shift malam di sebuah hotel butik kecil di Ubud, Bali, sekitar setahun yang lalu. Tempatnya sangat indah, dengan arsitektur tradisional Jawa dan kayu gelap, dikelilingi hutan lebat. Tapi di malam hari, saat hujan menghantam atap dan suara hutan semakin nyaring, rasanya sangat terisolasi. Biasanya hanya ada saya, suara tokek, dan wangi dupa yang menyala di meja depan. Suatu malam, sekitar jam 11, saat hujan deras turun, bel pintu berbunyi. Seorang pria berdiri di pintu kaca. Dia terlihat seperti warga lokal, usia sekitar 40-an, memakai kemeja batik yang basah kuyup dan celana jeans. Saya membukakan pintu untuknya. Dia berjalan ke meja resepsionis. Air menetes ke lantai batu. Matanya terlihat aneh dan kosong. Dia meminta kamar. Saya menggesek kartunya, memberinya kunci kamar 214, dan melihatnya berjalan masuk ke kegelapan. Lorong. Dia menatap saya beberapa detik terlalu lama sebelum pergi. Sekitar tengah malam, saya mendongak dan dia sudah kembali ke lobi. Dia duduk di salah satu sofa rotan menghadap ke taman.
Di luar gelap gulita, tapi dia hanya menatap ke arah kegelapan itu. Dia duduk di sana selama 30 menit, tak bergerak sama sekali. Dia tidak main HP. Dia tidak merokok. Cuman menatap kosong. Saat saya berjalan melewatinya untuk mengecek gerbang depan, saya bisa merasakan kepalanya menoleh. Matanya mengikuti setiap langkah saya. Jam 1 pagi, saya merasa bosan dan mengecek sistem komputer. Jantung saya serasa berhenti. Kamar 214 tertulis kosong, vacant. Saya cek catatan sistem. Tidak ada nama, tidak ada waktu check-in, tidak ada pembayaran. Transaksi kartu kredit yang saya yakin sudah saya proses tadi, ternyata tidak ada. Saya menelepon ke kamar itu. Hanya berdering terus-menerus. Saya cek lock kunci pintu elektronik. Pintu 214 tidak pernah dibuka sama sekali. Dia tidak pernah masuk ke kamarnya. Saya melihat ke seberang meja. Dia masih duduk di sofa, menatap kehampaan. Saya benar-benar ketakutan sambil terus mengawasinya. Jam 2 pagi dia menghilang. Saya langsung mengecek CCTV. Saya melihatnya berdiri di lorong yang remang-remang di lantai dasar dekat toilet umum. Hanya berdiri diam. Lalu dia pindah ke tangga darurat dan berdiri di sana selama 10 menit dalam gelap. Setiap kali saya melihat kamera yang berbeda, dia ada di sana, mengintai dari balik bayangan, menatap lensa kamera seolah dia tahu saya sedang menontonnya. Jam 3.30 pagi, saya menelepon polisi. Tiba-tiba pria itu berjalan kembali ke lobi, langsung menuju meja saya. Dia membungkuk di atas meja kayu yang tinggi itu, posisinya terlalu dekat dengan wajah saya. Dia berbisik, "Ada makanan enggak?" Saya menyuruhnya mengecek minimarket di ujung jalan. Dia tersenyum, senyum kecil yang terasa janggal, lalu berjalan pergi. Saat polisi akhirnya datang jam 4.10 pagi, mereka menemukannya sedang duduk lagi di lobi, tenang seperti sedang bertapa. Polisi memeriksa KTP-nya. Ternyata kartu kredit yang dipakainya curian, dan dia sudah di blacklist dari hotel-hotel lain di Gianyar karena menguntit tamu. Polisi menyeretnya keluar dengan borgol. Bagian yang paling mengerikan, dia sudah ada di dalam hotel selama 5 jam, berkeliaran di lorong, berdiri di depan pintu tamu yang sedang tidur, dan mengawasi saya. Padahal secara teknis, dia tidak pernah terdaftar sebagai tamu di sana. Mau tahu apa yang bersembunyi di kegelapan? Ayo, gabung dengan kami, sukai dan berlangganan.